kelas H Teori Administrasi Negara yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Nur Hazira Dahlia dengan NPM akhir 066. Perkenalkan, nama saya Nevita Putri Mulyadi dengan NPM akhir 075. Perkenalkan, nama saya Lisyana Leliantika Fiani dengan NPM akhir 079. Perkenalkan, nama saya Maulina Sarya Mendini, NPM akhir 256. Nah, di sini kita akan melakukan wawancara nih terkait salah satu pelayanan publik yang ada di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, apa tuh teman-teman? Pelayanannya yaitu di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Betul banget nih. Nah, alasan kita buat memilih pelayanan publik di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur ini adalah karena kita ingin lebih tahu nih gimana sih tata cara, prosedur, dan juga standarisasi yang dilakukan oleh pelayanan publik yang ada di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Sekaligus kita ingin tahu nih dari pandangan teman-teman mengenai pelayanan publik yang ada di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur itu gimana ya? Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita lihat wawancaranya. Happy watching! Halo teman-teman, kenalin nama aku Leli. Jadi di sini aku bakalan tanya-tanya nih sama salah satu mahasiswa yang pernah menjadi pengguna fasilitas dari pelayanan publik di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Oke, langsung aja yuk kita tanya-tanya sama salah satu mahasiswa yang pernah jadi pengguna fasilitas Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Yuk. Oke, jadi kita udah sama salah satu mahasiswa yang pernah jadi pengguna di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur nih. Oke, sebelum itu boleh kenalan dulu gak nih? Kakaknya namanya siapa, dari jurusan apa, terus dari angkatan berapa? Oke, sebelumnya kenalin, aku Ayodina Marnisa dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 23. Oke, Kak Alia ya panggilannya ya. Oke, boleh cerita sedikit nggak nih terkait pelayanan dan kebersihan di poliklinik itu kayak gimana sih menurut kamu? Udah bersih kah atau senyaman apa sih poliklinik itu waktu kamu ke sana? Jadi dari pengalamanku ke poliklinik kemarin, jadi di poli itu kebersihannya udah oke, terus juga nyaman banget karena juga ada AC kan, jadi kayak ya udah aja sih. Nyaman gitu ya. Oke, terus terkait fasilitasnya kan tadi bilangnya nyaman ya, terus bersih. Terus buat petugasnya di sana tuh gimana nih? Ramah-ramah atau informan banget gak buat melayani pasien-pasiennya di situ? Iya, jadi petugasnya itu ramah-ramah banget dan juga informan banget. Kita dikasih tahu apa sih obat yang kita perlukan saat kita sakit ini, saat itu kayak gitu. Oke, kalau udah tahu waktu itu kamu lagi ngalamin apa, sakit apa waktu di poliklinik itu tadi? Kalau aku kebetulan bukan periksa ya, cuma aku kan mau ada acara di Kompensari Ikom gitu. Oh, jadi acaranya Ikom ya? Iya, jadi aku kayak belajar di poli itu tentang kesehatan. Oh gitu. Oke, berarti kalau dari ketersediaan fasilitasnya udah cukup baik ya. Terus obat-obatannya gimana menurut kamu di sana? Kan kamu katanya tadi belajar nih polikliniknya itu kayak gimana aja. Nah, terkait penyediaan obat-obatannya menurut kamu udah cukup memadai atau belum? Udah cukup memadai sih, soalnya kan nggak hanya cuma obat-obatan. Aku di situ juga buat pinjem tandu, jadi bahkan alat kesehatannya juga. Oh, I see. Buat penunjang acaranya Ikom ya. Oke. Terus kalau boleh aku tahu nih, di poliklinik setahunya kamu waktu kamu belajar di situ itu ada tanggungan biaya nggak sih kalau buat ada pasien buat yang kesana itu kira-kira? Kalau biaya sih nggak ada ya, cuma kalau kita kesana itu pastinya butuh surat pengantar dari instansi yang mengadakan acara ini gitu. Oh, berarti kalau kita mau ada acara apa, kalau misalnya kita pinjam fasilitas atau alat-alat harus pakai surat pengantarnya dulu gitu ya? Benar. Oke. Terus ini gimana kalau menurut kamu, gimana sih penilaian di poliklinik secara keseluruhan nih? Udah efektif atau belum nih dari tingkat mulai pelayanannya, petugasnya, dan kebersihannya? Sangat efektif karena poliklinik sendiri ini sangat membantu saya dalam acara ini. Oke. Tentunya buat ketersediaan peminjaman sarana buat ini ya, apa? Divisi kesehatan gitu-gitu Iya, ya. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih buat kamu. Menurut kamu berapa jumlah skor yang cocok, yang sesuai nih, mulai dari skor 1 sampai 10 untuk pelayanan dari poliklinik ini tadi? Kalau dari aku, ratingnya 1/10 itu Dari 1 sampai 10. akurat 10. Oke, 10 berarti bagus banget ya teman-teman. Oke, kalau gitu makasih ya Alia buat Iya. ketersediaannya buat diwawancarai sama aku. Iya.
Thank you. Halo, kenalin nama aku Dahlia. Nah, di sini aku juga mau langsung coba tanya nih ke salah satu mahasiswa yang pernah menggunakan pelayanan publik yang ada di UPN, yaitu Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Terus langsung aja kita tanya-tanya yuk. Halo Kak, boleh kenalan nih dari sama siapa, dari jurusan apa, sama angkatan berapa nih? Oke, kenalin aku Siti Lutfiani Hadira Fikri dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Nah, halo dengan panggilan Kak Lutfi ya? Iya, bener Kak. Oh, betul sekali. Nah, ini selanjutnya kita boleh nggak nih Kak tanya-tanya terkait pelayanan poliklinik yang ada di UPN? Oh, boleh banget. Kebetulan aku juga pernah dulu tuh ke sana. Oh, Iya. seberapa sering tuh kakaknya ke sana atau cuma pernah beberapa kali aja? Mungkin cuma 2 kali sih, Kak. Oh, nah Iya. dari 2 kali itu mungkin aku boleh tanya nggak, menurut Kak Lutfi nih, pelayanan kebersihan dan kenyamanan yang ada di Poliklinik UPN itu udah bagus, udah wah bersih banget, apa masih kotor apa gimana gitu menurut Kak Lutfi sendiri nih? Menurut saya ya, mungkin kalau kebersihan sama kenyamanan saya rasa udah cukup ya, Iya. karena apalagi itu kan fasilitas kesehatan di mana pastinya mau nggak mau harus bersih dong. Iya, Jadi pasti. menurut saya sih kayak cukup lah Cukup. untuk standar fasilitas kesehatan udah oke. Oke, makasih ya Kak. Nah, Iya. selanjutnya ini aku juga mau tanya, selain kebersihan sama itu kan pasti ada yang melayani nih. Nah, pelayanan dari petugasnya sendiri tuh gimana? Masih udah oke atau gimana gitu menurut Kak Lutfi Waduh, sendiri? ini mungkin ada pengalaman nih ya. Apa tuh? Soalnya dulu aku pernah tuh pertama Iya. kali mungkin masih waktu semester 1 nih ya. Masih maba nih. Masih maba. Heeh. Jadi waktu itu aku lagi sakit mah, terus aku Iya. diantar tuh temanku ke Klinik. Poliklinik UPN. Mungkin pelayanannya oke, tapi mungkin bisa di itu lagi ya, kayak si petugasnya tuh kayak jutek gitu loh. Jadi aku tuh mau basa-basi, mau family friendly juga kayak gitu. Apa sih, responnya udah nggak enak Jadi gitu waktu ya? aku habis minta obat, udah aku cus pulang aja. Ah gitu, berarti kayak masih kurang gitu, bisa diperbaiki, bisa bisa ditingkatkan diperbaiki lagi lagi. ya. Bener Oke oke, banget. makasih Kak Lutfi. Nah ini selanjutnya aku juga mau tanya nih, pas Kak Lutfi kesana terkait ketersediaan fasilitas dan obat-obatan itu menurut Kak Lutfi sendiri apakah sudah cukup memadai nih, apalagi kan Kak Lutfi mah ya saat kesana. Nah itu mah itu menurut Kak Lutfi ada nggak obatnya, ada atau enggak gitu? Oke. Waktu itu sih ada ya, apalagi saya diberi satu Iya. tablet yang gede Wah, itu. Jadi utuh ini Kak? benar. Jadi ya lumayan lah buat stok di rumah. Iya, gitu. nggak usah beli-beli ya, Iya, bener betul-betul. banget. Berarti udah ketersediaannya udah memadai ya, oke. Nah, aku juga mau tanya nih, pas Kak Lutfi kesana kan apalagi Kak Lutfi dikasih obat yang utuh nih. Nah, kira-kira poliklinik ini ada ngasih tanggungan biaya nih nggak ke Enggak. mahasiswa? Nggak ada, Bener-bener free. bener-bener free. Cuma dikasih cuma aja gitu. Ada syaratnya nggak? Mungkin nunjuk KTM atau gimana? Atau mungkin ada absen gitu? Cuman waktu itu mungkin udah kelihatan aku lemes banget, Iya. jadi dikasih aja gitu. Kasihan ya, ya Allah. Nah, ini aku mau tanya nih. Nah, kalau menurut Kak Lutfi sendiri terkait penilaian di poliklinik secara umum keseluruhan itu menurut Kak Lutfi sudah efektif atau belum nih? Menurut saya efektif enggaknya tuh mungkin skornya ya Iya. dari 1 sampai 10 mungkin 7,8 lah. 7,8 Iya. nih. Dari fasilitas standar Oke, kenyamanan, iya. kenyamanan tadi, terus itu pelayanannya juga Iya. dan ketersediaan obatnya menurut saya oke, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi. Iya. Untuk waktu tunggunya cukup lama nggak Kak? Enggak kok, Langsung cepet berarti ya? Itu saat Kak Lutfi ada jangka waktu berapa menit nih? Mungkin datang langsung dilayani, antrinya tahu nggak Kak di situ Kak? Mungkin kalau antri enggaknya Terkait- lihat dulu ya, Iya, tergantung ya. Waktu itu sih saya lagi sepi, lagi Iya. gak ada orang, jadi waktu saya komplain saya lagi mah gini-gini, Iya. saya langsung oh iya bentar, tapi mungkin sama wajah juteknya kayak gitu. Kayak Iya, yang iya. lilin itunya Iya. langsung tidak. Gitu ya Kak. Iya benar. Nah, mungkin dari situ mungkin Kak Lutfi ada yang mau disampaikan nggak nih buat poliklinik, mungkin saran atau masukan buat kedepannya gimana gitu? Boleh disampaikan dong Kak? Oke, buat Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur mungkin bisa diusahakan lebih baik lagi ke depannya, pelayanannya mungkin dari segala aspek juga ya. Gitu aja sih. Iya. Oke, makasih ya Kak Lutfi Oke, udah disempetin sama-sama. waktunya buat wawancara hari ini. Terima kasih banyak ya Kak. Dadah.
saya bersama staf Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Bapak Toyib selaku perawat dari Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Mari kita tanya-tanya yuk. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan mewawancari beberapa pertanyaan tentang pelayanan publik yang ada di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Ya. Mungkin kita mulai langsung dari pertanyaan pertama ya Pak. Ini Pak, saya penasaran banget nih, gimana sih Pak prosedur standar yang telah diterapkan dalam melayani pasien yang ada di poliklinik ini? Apakah itu ada pelatihan khusus yang diberikan staf untuk meningkatkan suatu pelayanan berkualitas? Jadi poliklinik itu merupakan pelayanan atau fasilitas umum bagi karyawan, bagi mahasiswa, juga sebenarnya semuanya aktivitas akademis. Jadi memang poliklinik itu merupakan suatu penanganan pertama untuk karyawan dan mahasiswa, di mana penanganan awal kalau memang bisa dilakukan di poliklinik kita lakukan, dan kalau memang butuh rujukan kita lakukan rujukan. Dan untuk pelayanan di poliklinik itu semuanya free untuk semuanya di sini. Free tapi khusus ya, sivitas akademika di UPN. Dan untuk prosesnya mahasiswa itu cukup melakukan pendaftaran. Nanti kita lakukan pendataan dan juga kita lakukan pemeriksaan. Dan kita langsung nanti ada konsultasi sama dokter. Oke, berarti mahasiswa langsung ke sini gitu, dapat pelayanan dan itu juga gratis ya? Gratis, jadi memang di sini bukan, ya mohon maaf, bukan yang seperti dulu mungkin waktu SMA gitu, itu ada KS gitu ya, itu kita tidur di sana, istirahat, dikasih obat gitu sesuai dengan simptom. Tapi di sini sudah melakukan tindakan. Jadi tindakan itu seperti layaknya poliklinik pada umumnya. Ini Pak, saya juga mau tanya, apakah ada suatu tantangan utama yang sering dihadapi sama pelayanan poliklinik UPN Veteran Jawa Timur, dan gimana sih Pak solusinya? Mungkin ada pasien yang ini. Kami yang masuk di staf poliklinik UPN itu ada dokter, ada perawat. Jadi kami merupakan tenaga profesional yang bukan bersertifikat, tapi memang kita sudah profesi, yang sudah kuliah S1 terus melakukan profesi. Nah itu kami sudah dilakukan materi-materi dari waktu kuliah itu. Jadi pada saat ada ke pasien di sini yang sekiranya bisa dilakukan secara yang bisa dilakukan di poliklinik, kita lakukan. Nah, kalau memang kita tidak bisa melakukan di sini, kita lakukan rujukan. Sehingga makanya di poliklinik di sini itu merupakan tempat rujukan pertama bagi sivitas. Jadi gitu. Jadi mau umpamanya di sini ada tantangan segala, semua butuh tantangan. Jangankan penyakit yang mengakibatkan merenggang nyawa, penyakit yang simpel saja itu merupakan suatu tantangan, karena kita yang dihadapi adalah manusia, kita yang dihadapi adalah dari suatu sakit menjadi suatu sembuh, itu adalah suatu tantangan. Oke gini Pak, selanjutnya juga gimana sih Pak langkah-langkah untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan yang ada di fasilitas poliklinik ini? Karena poliklinik ini merupakan simbol dari kebersihan ya, kesehatan. Jadi kami di sini merasa bagaimana caranya pasien itu datang itu merasa nyaman. Jangan pasien kita sendiri merasa nyaman terlebih dahulu di sini, karena ini merupakan pelayanan dimanapun itu yang pertama adalah lingkungan yang nyaman. Nah, kalaupun nanti ada pasien itu yang kesini itu memberikan rasa nyaman kepada pasien, karena terus terang di sini pelayanan diberikan bukan hanya penyakit fisik, tapi juga kadang kita melayani penyakit yang merupakan psikis gitu. Jadi kami berusaha untuk memberikan pelayanan secara holistik.
Jadi secara holistik itu secara menyeluruh. Jadi pasien itu juga kebetulan di sini yang dihadapi adalah mahasiswa, di mana mahasiswa itu merupakan transisi daripada remaja ke dewasa, yaitu merupakan mereka juga butuh yang namanya psikolog. Walaupun kami bukan dari lulusan psikologis, tapi kami melakukan pengobatan juga secara holistik. Berarti tidak hanya secara fisik tapi Betul sekali. Jadi tadi yang dipertanyakan untuk kenyamanan, ya jawab gimana caranya pasien itu merasa nyaman berada di sini dengan ramah, tidak hanya kebersihan tapi juga pelayanan juga, keramahan, bagaimana cara menjadi seorang pendengar yang baik untuk pasien, jadi seperti itu. Jadi tidak melulu ke masalah kebersihan tapi juga masalah kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. selanjutnya nih Pak, saya juga mau menanyakan nih, gimana sih Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur itu dalam memastikan ketersediaan obat yang disediakan di sini? Sudah tersedia semua atau mungkin? Jadi untuk masalah obat-obatan dari dulu sampai sekarang itu obat-obatan yang ada di poliklinik merupakan obat-obatan yang sering terjadi, yang sering dialami oleh mahasiswa, masalah dialami oleh pegawai. Jadi setiap tahun, setiap trimester ya, jadi setiap 3 bulan sekali kami selalu melakukan kesimpulan atau mendeteksi penyakit-penyakit yang tertentu itu bulan ini itu kira-kira. Jadi kita harus memberikan menyediakan, misalnya cuacanya buruk, kira-kira cuaca ini ya mungkin penyakit yang akan datang tuh seperti ini, mungkin ini yang akan dibanyakan, obat-obat yang ini yang dibanyakan. Jadi insya Allah ya semua penyakit yang ada yang dialami oleh si pasien itu obat-obatan ada selama memang stok obat tersedia. Tapi kami berusaha di sini masalah obat-obatan itu kita memberikan yang terbaik. Bagus sekali di Poliklinik, berarti udah lengkap semua ya Kak? Insya Allah. Peralatan medis, obat-obatan. Insya Allah. Jadi kami melakukan pelayanan tidak hanya sebagai UKS gitu, tapi juga kita memberikan pelayanan itu secara holistik tadi. Masalah fisik, psikis. Oke. Terus menurut Bapak nih, pandangan Bapak gimana sih cara menilai efektivitas dalam sistem pendaftaran dan antrian yang ada di Poliklinik? Apakah sudah efektif atau masih ada pasien yang memang kayak masih antri? Kami di sini mempunyai staf ya, mempunyai pegawai 3 orang di sini, ada 1 dokter, 2 perawat, dan selama saya bekerja di sini yang namanya antrian walaupun pasiennya itu banyak, kami lakukan pemeriksaan atau pengobatan itu secara siapa yang kosong, siapa itu langsung ditangani gitu. Jadi kami pertama memberikan yang terbaik untuk UPN. Karena saya pribadi, karena mahasiswa yang berada di UPN itu merupakan mahasiswa yang kebanyakan juga jauh dari luar Surabaya, sehingga kami di sini memfasilitasi UPN terutama, dan kami sebagai tenaga kesehatannya memfasilitasi kepada mahasiswa, semua pegawai juga memberikan yang terbaik untuk UPN. Jadi administrasi di sini juga sudah komputerisasi. Kita melakukan melakukan pelayanan kepada si pasien itu sudah komputerisasi. Misalkan data-data itu sudah kita klik, itu sudah ketemu. Si A itu. Jadi kecuali memang belum pernah kesini. Jadi kalau memang belum pernah kesini kita data pertama. Jadi kalau sudah pernah kesini, jadi langsung si A siapa gitu ya, langsung klik. Kemarin sakit ini ya, sekarang sakit ini lagi. Jadi kita mempunyai sistem. Jadi kita mempunyai sistem untuk komputerisasi, untuk pendaftaran, bahkan untuk kartu pasien pun sudah ada di sini. Sudah ada kartu pasien. Berarti mahasiswa harus dulu ke sini dulu untuk data, baru nanti ketahuan data-data.
Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Bapak, apa sih yang perlu ditingkatkan lagi di Poliklinik ini untuk memberikan suatu pelayanan kualitas yang terbaik untuk mahasiswa FK? Untuk ditingkatkan adalah masalah pelayanan, terutama pada SDM. SDM karena saya lihat di sini mahasiswa semakin banyak, yang sakit juga semakin banyak. Jadi kami kadang sebenarnya dibilang itu dibilang terutama di bidang farmasi. Tapi untuk di bidang farmasi, jadi supaya kami bisa bekerjasama dengan baik dengan dokter farmasi dan masyarakat. Jadi itu satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini alat kesehatan yang sekiranya kita bisa lakukan, tapi alatnya tidak ada. Jadi mungkin lebih ditambahkan lagi untuk masalah alat kesehatan yang sering dibutuhkan oleh pasien di sini. Selebihnya mungkin sudah baik. Oke Bapak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sudah bisa melakukan interview dengan kita mengenai pelayanan publik yang ada di Poliklinik UPN Jawa Timur. Terima kasih Bapak. Oke, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih. Ye. Tadi kami sudah melakukan wawancara terhadap salah satu staf dari Poliklinik UPN Jawa Timur dan dapat disimpulkan bahwa Poliklinik di UPN Jawa Timur sudah berlangsung dengan cukup baik dan dalam peningkatan kualitas juga cukup sudah baik, tetapi masih ada beberapa yang mungkin ditingkatkan lagi, mulai dari SDM serta pelayanan kesehatan, entah itu dari fasilitas maupun yang lain sebagainya. Itu teman-teman, terima kasih. Oke, itu tadi nih teman-teman hasil kesimpulan yang dapat kita ambil dari salah satu staf yang ada di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Harapan kami semoga dengan adanya yang disampaikan oleh Bapak Thoib tadi bisa menjadi sebuah masukan maupun saran untuk pihak instansi maupun lembaga UPN Veteran Jawa Timur sendiri untuk lebih memperhatikan dan juga meningkatkan nih dari segi sumber daya manusia dan juga penunjang fasilitas yang ada di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Iya betul sekali nih teman-teman. Dan kerennya Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur ini sudah menggunakan sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi nih. Nah selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan dari beberapa pandangan dari teman-teman yang pernah menggunakan fasilitas Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Secara keseluruhan ini Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur sudah cukup bagus nih teman-teman, mulai dari kebersihan, ketersediaan obat, aksesibilitas dan penunjang lainnya. Namun dari salah satu narasumber yang kita wawancarai terdapat saran yang perlu kita sampaikan untuk Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur terkait layanan dari kualitas petugasnya ya. Itu seperti yang sudah disampaikan dari salah satu narasumber kita, mungkin bisa lebih ramah lagi seperti itu. Oke, tadi itu merupakan video wawancara kami terhadap pelayanan publik yang ada di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. See you. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Bye-bye dulu, bye-bye.